Halo hai, balik lagi di channel Citasari dan kali ini kita akan bahas tentang perbandingan vektor. Oke, yang pertama kali dibahas itu perbandingan dalam bentuk vektornya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini awalnya kita mengetahui dua titik A dan titik B. Nah, kita hubungkan nih titik A dengan titik B. Kemudian ada titik B di antara titik A dan juga titik B ini. Nah, jadi ada perbandingan nih, dari titik A ke P itu perbandingannya M, dan dari P ke B itu perbandingannya N. Kemudian kita tarik garis atau vektor ruas garis berarah dari titik origin ini ke A, dan diwakili dengan vektor A. Kemudian yang B ini dari O ke B kita wakili dengan vektor B. Kemudian dari O ke P kita wakili dengan vektor P. Lalu jika kita ingin mencari tahu berapa sih vektor P ini, jadi dengan cara rumus seperti ini. Vektor P ini sama dengan perbandingan M ini dikalikan dengan B, vektor B, kemudian ditambahkan dengan N dikalikan vektor A, dibagi dengan M ditambahkan N. Jadi cara gampangnya itu vektor B ini dikalikan dengan M, jadi yang jauh dikalikan yang jauh, kemudian dijumlahkan, dan yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Jadi rumusnya seperti ini, bisa dipahami ya. Lalu bagaimana kalau misalnya titik P itu merupakan titik tengah dari AB? Jadi jika kita ingin mencari vektor posisi P-nya itu yang bagian ketika titik P ini merupakan titik tengah, caranya adalah tinggal vektor A ini dijumlahkan dengan vektor B, kemudian dibagi 2. Kita coba latihan soal yang pertama. Diketahui koordinat titik A 5,-2 dan B -1,1, tentukan koordinat titik C jika diketahui perbandingan sebagai berikut. Ini yang poin A, perbandingan dari vektor AC berbanding CB itu adalah 2:1. Kemudian yang B, vektor AB berbanding vektor BC itu sama dengan 3:2. Nah, kita coba dulu vektor yang A, kurang lebih seperti ini akan gambarnya. Jadi vektor AC, ini AC berbanding CB itu sama dengan 2:1. Jadi ini 2 kali lipatnya dari vektor CB. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari tahu vektor atau koordinat dari titik C-nya ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu vektor C itu, vektor posisi C itu seperti apa. Kalau rumusnya tadi kan vektor C itu sama dengan 2 kali vektor B, kemudian ditambahkan dengan perbandingan ini dikalikan A. Jadi cara simpelnya itu yang dekat dikalikan yang dekat, yang jauh dikalikan yang jauh. Jadi vektor C ini kita dapatkan adalah 2 kali vektor B, kemudian dijumlahkan dengan 1 dikalikan vektor A. Nah, 1 ini nanti tidak usah ditulis, langsung aja vektor A. Oke, kemudian per penjumlahan dari perbandingannya 2 ditambahkan 1, jadi kita peroleh 2 vektor B ditambahkan vektor A per 3, seperti itu ya. Nah, kita peroleh 1/3. 2 vektor B itu apa? Vektor B itu ini kan titiknya ya, berarti vektor posisi B-nya -1, 1. Kemudian ditambahkan dengan vektor A, 5, -2. Kita olah dulu ini dalam kurung. Didapat 1/3, 2 kali -1, -2, 2 kali 1, 2, ditambahkan dengan 5, -2. Oke, kita peroleh 1/3, -2 tambah 5 berarti 3.
2 tambahkan negatif 2 berarti 0. 1/3 dari 3, 1. 1/3 dari kalikan 0, 0. Kemudian, berapa koordinat titiknya? Jadi, koordinat titiknya itu adalah koordinat titik C. Kita peroleh seperti ini. 1, 0. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Berikutnya kita akan membahas mengenai perbandingan bentuk koordinat. Ini masih mirip sih dengan dalam bentuk vektor, namun di sini lebih spesifik dalam bentuk koordinatnya ya. Nah, ini ada titik A, x1, y1. Kemudian titik B ada x2, y2. Kalau misalnya kita pengen tahu titik P ini berapa sih gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini perbandingan dari A ke P diwakili oleh M ya. Kemudian dari P ke B diwakili oleh N-nya ini. Jadi kalau kita ingin cari tahu berapa titik P ini, caranya mudah sekali ya anak-anak ya. Dari perbandingan M ini dikalikan dengan titik B. Tapi di sini kita gunakan absis dan ordinatnya. Nah, jadi misal yang pertama kita mencari X-nya dulu nih. Berarti M dikalikan ini nih, X2. Oke, yang M kalikan yang B, kemudian yang N dikalikan yang A. Berarti kan M dikalikan X2, kemudian ditambahkan dengan N dikalikan X1. Kemudian dibagi deh jumlah perbandingannya. Iya juga sama. Namun gimana kalau misalnya dia, kalau ini kan di R2 ya, nanti kalau ada Z-nya gimana? Sama juga. Nanti tinggal ditambahkan aja ZP, berarti sama dengan MZ2 ditambahkan NZ1 per M ditambahkan N gitu ya. Nah, kalau misalnya dia titik P ini merupakan titik tengah, gimana dong, Miss? Oke, gampang sekali. Kalau dia titik tengah, tinggal kita jumlahkan aja tuh. Oh, ini X2 tambah X1 dibagi 2. Kalau Y-nya Y1 tambah Y2 atau Y2 tambah Y1 dibagi 2. Terus kalau ada Z gimana, Miss? Tinggal dijumlahin juga. Z2 ditambahkan Z1 dibagi 2. Itu kalau titik tengah ya. Tapi kalau ini ada perbandingan yang ditentukan, misal M dibagi M per N-nya udah ada di perbandingan M banding N. Jadi kita gunakan rumusnya warna biru ini ya. Kalau yang diketahui perbandingannya 1-1 atau merupakan titik tengah P-nya, ya kita tinggal gunakan ini. Kalau mau gunakan ini juga it's okay, nggak masalah gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas latihan soal yang akan lebih memahami lagi. Mari kita bahas tentang pembahasan soal di koordinat, perbandingan vektor di koordinat ya. Diketahui ruas garis AB dengan koordinat titik A 3, negatif 1, dan B negatif 3, 5. Tentukan yang A koordinat titik P jika perbandingannya itu AP banding PB itu sama dengan 5 banding negatif 2 nih. Ini ada negatifnya ya, harus hati-hati nih. Kemudian yang B koordinat titik Q jika AK itu sama dengan AB. Oke, kita mulai dari yang A dulu nih ya. Kita jawab dari yang A terlebih dahulu. Ini sudah disediakan ruas garisnya untuk anak-anak lebih memahami kembali tentang perbandingan AP banding PB sama dengan 5 banding negatif 2. Oke, ini kan AP banding PB udah. Berarti kita udah bisa bilang nih, AP banding PB ini sama dengan 5 banding negatif 2. Nah, kalau ada tanda negatif, nanti kita bisa lihat gimana sih berarti arah garisnya kalau dia negatif. Nah, kita mulai dari titik A dulu di sini nih. Berarti kan 5 ya. Kita anggap ini dari sini ke sini itu 5. Ya, dia A sampai P. Di sini ya P ya. Oke, ini dihapus dulu biar nggak mengganggu. Kita hapus dulu ini. Ini kita hapus. Nah, berarti kan dari sini ke sini itu berarti 5 ya. Dari sini ke sini itu diwakili oleh perbandingan 5. Nah, kalau ini kan P banding B, itu kan negatif 2 ya. Kalau misalnya negatif 2 itu benar nggak sih dari sini ke sini? Berarti tinggal lanjutin. Jawabannya adalah salah. Dan seperti itu ya. Karena ini kan ada negatif ya.
Gimana konsep vektor sebelumnya? Kalau negatif berarti tandanya di berlawanan, berarti dari sini ke sini bisa. Berarti ini kurang lebih di sini ya, 2-nya ya. Ini kita tulis, berarti di sini nih titik B. Jadi dari sini ke sini itu dia adalah negatif 2. Kayak gitu ya. Biar lebih paham anak-anak, gimana sih gambarnya? Berarti AP banding PB, dia maju ke sini ke kanan terus dia mundur ke kiri ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari tahu koordinat titik P-nya bagaimana? Gampang aja. Ingat ya rumusnya pakai yang tadi. X sama dengan M X2 ditambahkan N X1 per M ditambahkan N. Atau untuk lebih mudahnya anak-anak bisa gini ini. Kan AP banding PB sama dengan 5 banding negatif 2. Berarti yang dekat dikalikan yang dekat, yang jauh dikalikan yang jauh. Ya, makanya 5-nya itu kan M ya. Ini M-nya sama dengan 5. Ini N-nya sama dengan negatif 2. Oleh sebab itu, 5 ini kan dikalikan dengan B. B-nya yang ini ya. Berarti X2-nya itu adalah si X-nya si B. Oke? Kemudian X1-nya itu adalah punya si A. Oke, kita tulis dulu ya, biar lebih ingat ini. A-nya 3, negatif 1, B-nya negatif 3,5. Yang ini yang kita tanyain. Ini kita nggak tahu nih. Ya, kalau misalnya anak tanya, Miss, boleh nggak sih nggak dibuat gambarnya? It's okay, nggak apa-apa nggak dibuat gambar kayak gini. Kalau kalian sudah paham, langsung aja dibuat. Langsung rumusnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk lebih memahaminya, boleh dibuat gambarnya dulu, oke? Nah, berarti kan M dikalikan X2 atau dikalikan ini nih ya. Ini X1Y1, ini X2Y2. Atau kalau di sini ini titik B. Berarti 5 dikalikan B-nya negatif 3 ya, X-nya. Kemudian ditambahkan N-nya adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan X1. X1 itu adalah ini nih, 3. Nah, dibagi sama 5 ditambahkan negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 15 ditambahkan negatif 6. Berarti jadinya dibagi 3. Ini negatif berapa dapatnya? 21 ya. Per 3 sama dengan negatif 7. Oke, kita udah dapat nih X-nya. Nilai X-nya udah dapat, tinggal nilai Y-nya aja. Kita kopas aja rumusnya di atas, tinggal diganti dengan Y. Y1 ya. Per M ditambahkan N. Berarti 5 dikalikan ini ya. 5 dikalikan 5 ditambahkan negatif 2 dikalikan negatif 1. Ya, yang B 5, terus yang A negatif 1 per 5 ditambahkan negatif 2. Berarti 25 ditambahkan 2 per 3. 27 per 3 berapa? 9. Jadi koordinat B-nya adalah berapa ya? Koordinat titik B adalah negatif 7, 9. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan ke poin yang B. Tadi ini salah tulis ya, harusnya ini AQ sama dengan QB, bukan sama dengan AB ya. Nah, berarti kalau kita udah tahu nih, kan perbandingannya AQ sama dengan QB. Berarti titik Q ini merupakan titik tengah dari AB dong ya. Kita bisa gambar seperti ini nih. Ini titik A-nya di sini. Titik B-nya di sini. Berarti Q-nya titik tengah. Tengah-tengahnya kurang lebih di sini ya. Berarti ini merupakan titik Q dengan perbandingannya 1:1 jadinya. Karena dia titik tengahnya. Nah, sekarang kalau kita ingin tahu titik Q berapa,
Berapa ya titik Q ini? Gampang aja, kan tadi udah ada ya rumus yang titik tengah itu. Berarti X sama dengan X2 ditambahkan X1 per 2. Ups, ini miring sekali nih. Per 2. Sama dengan, berarti negatif 3 ditambahkan 3 per 2. 0 per 2, 0. Kemudian yang Y2 ditambahkan Y1 per 2, berarti jadinya 5 ditambahkan negatif 1 per 2. 4 bagi 2, 2. Jadi kita udah tahu ya. Jadi koordinat titik Q itu adalah 0, 2. Oke. Di sini 3 negatif 1, ini 0, 2. Dan yang ini negatif 3, 5. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekian dulu ya video dari perbandingan vektor dalam bentuk vektor dan juga koordinat. Soon misalkan mengupload soal-soal pembahasan, kita kupas tuntas semua soal-soal mengenai perbandingan sehingga anak-anak mudah memahami. Oke, kalau hari ini cuma 2 soal, ditunggu video berikutnya akan ada beberapa soal-soal lagi sehingga anak paham mengenai materi perbandingan vektor ini maupun dalam bentuk koordinat ataupun dalam bentuk vektor itu sendiri. Oke? Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, dan sampai jumpa. Don't forget to like, subscribe, and share. Bye-bye.